Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi pada mata pelajaran tata artistik. Ini sudah pertemuan kita yang kelima ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucap basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita di kelas 2 ini memang cukup singkat karena lebih banyak ke praktek ya anak-anak. Jadi saya harap dengan materi yang singkat, juga dengan penjelasan yang singkat, kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Oke, kita langsung saja. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas KD 3.6 dan 4.6. KD 3.6 menganalisis pengerjaan set untuk program televisi. KD 4.6 mengerjakan set untuk program televisi. Di sini sebenarnya saya lebih suka langsung praktek ya. Tapi karena kita dalam posisi daring, saya akan coba jelaskan beberapa saja yang perlu. Indikator pencapaian 3.6 dan 4.6 menjelaskan pengerjaan set untuk program televisi, mencirikan pengerjaan set untuk program televisi, mencontohkan pengerjaan set untuk program televisi, mengumpulkan set untuk program televisi, menggabungkan set untuk program televisi, dan mengubah set untuk program televisi. Kita langsung lanjut pada materinya. Oke, dapat dibaca ya, bahwasanya perencanaan set diawali dari memahami kebutuhan naskah dan aspirasi dari sutradara. Jadi ketika naskah itu selesai, maka seorang set designer harus memahami kebutuhan dari naskah tersebut. Perencanaan set sangat berkaitan dengan fasilitas, waktu, dan biaya yang tersedia. Perencanaan diawali dari diskusi antara sutradara dengan set designer dengan menggunakan sketsa, gambar berskala, tampak depan, perencanaan produksi set yang akan mendetail pekerja, biaya dan material yang diperlukan. Jadi sebelum pengerjaan set itu pasti ada floor plan-nya dulu ya. Setelah itu pasti ada elevation plan-nya juga. Nah, di sini seorang sutradara akan berkomunikasi dengan set designer. Bagaimana keinginan dari sutradara itu, kemudian set designer lah yang mewujudkannya. Produksi yang lebih besar akan membutuhkan kolaborasi yang luas, seperti melibatkan spesialis yang akan memberi pertimbangan dari segi shoot, pergerakan pemain, penempatan cahaya, kostum, dan lain-lain. Sehingga kerjasama antar bagian menjadi sangat penting. Jadi begini anak-anak, dalam membuat set itu tidak boleh semaunya sendiri, ya. Harus sesuai dengan kebutuhan naskah dan juga harus sesuai dengan kebutuhan pemerannya. Jangan sampai kalau membuat set itu dapat mengganggu aktivitas ataupun acting dari pemerannya. Kalau bisa, dan memang harus bisa dalam pengerjaan set ini harus membantu menghidupkan pemerannya. Itu. Perencanaan set perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan buat set. Yang pertama, ketinggian kamera. Jadi ketinggian kamera juga perlu dipertimbangkan ya anak-anak. Nanti takutnya kalau kita membuat set terlalu tinggi, kameranya tidak sampai, itu juga tidak baik. Karena apa? Nanti proses syutingnya tidak akan maksimal karena mungkin bisa terhalang oleh set yang kita buat. Yang kedua, latar depan dari set juga harus diperhatikan. Yang ketiga, tampilan realitas. Jadi ketika kita membuat set itu harus real atau terlihat seperti nyata sehingga seseorang penonton bisa mengerti, oh ini setnya di sini, oh berarti pemain ini berada di tempat ini untuk melakukan kegiatan ini. Jadi set itu juga membantu untuk penonton agar mereka tahu di mana tempatnya si pemain ini. Yang keempat adalah adanya kedalaman ruang. Nah, untuk membuat set, disitu kan nanti akan ada pemainnya. Jadi volume dari ruangnya itu juga harus ada, juga harus dimengerti oleh si set designer.
Lanjut, di saat melakukan perencanaan set, ini yang sudah saya bilang tadi, seperti yang saya jelaskan tadi ya, seorang sutradara, ya kan, harus memiliki koneksi dengan siapa tadi? Dengan seorang penata artistik ataupun set designer. Mereka harus punya koneksi, mereka harus sering berbicara karena keinginan sutradara itu biasanya keinginan sutradara itu dari naskah yang sudah jadi, itu baru dia akan merancang bagaimana keinginannya untuk dijadikan suatu set. Nah, itu akan dibicarakan oleh sutradara kepada set designer. Contohnya saja, contoh yang ringan. Ketika sutradara menginginkan ruang kerja, ketika sutradara menginginkan set ruang kerja, maka penata ataupun set designer harus membuat ataupun mengumpulkan bahan-bahan seperti ini. Nah, ada meja, kursi rapat, laptop, mikrofon rapat, proyektor, dan lain-lain. Ketika pikiran sutradara itu satu, ruang kerja. Sedangkan set desainernya itu harus memikirkan banyak aspek yang bisa menjadikan keinginan sutradara itu menjadi real. Set itu menjadi real seperti keinginan sutradara. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya untuk melakukan perencanaan set ini. Oke, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kelima. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.